Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Yunita Dovi, mahasiswi semester 5. Pada pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita mengharap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap cinta kasih-Mu Tuhan. Engkau masih menjaga, memelihara kami hingga pada saat pagi hari ini Allah. Bapa yang baik, di kesempatan pada saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan membaca serta merenungkan sedikit dari sabda kebenaran firman-Mu ya Allah. Kiranya Engkau memberkati agar setiap firman yang akan direnungkan Tuhan tidak lalu begitu saja, tetapi boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya Bapa, dimanapun mereka berada. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka ya Allah. Terpujilah Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi, "Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil." Bapak Ibu yang terkasih, tema yang saya akan berikan untuk kita renungkan secara bersama-sama yaitu motivasi murni melayani Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada saat ini, kita bisa lihat bahwa ketika Rasul Paulus dalam pelayanannya, ia banyak sekali mengalami kesusahan, bahkan penderitaan. Namun, ia tidak berhenti ataupun berkecil hati, kecewa, dan bahkan mundur dari pelayanannya. Namun sebaliknya, ia justru semakin giat dalam melayani Tuhan. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam melayani Tuhan ialah motivasi kita. Motivasi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan bukan semata-mata supaya diberkati. Untuk itu, apa saja ciri pelayan Tuhan yang melayani dengan motivasi yang murni? Kebenaran yang pertama yaitu melayani dengan kasih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, adapun ciri-ciri orang yang melayani Tuhan karena kerelaan dan kasih adalah mereka yang tidak memperhitungkan untung rugi, tidak menonjolkan diri sendiri, dan tidak mencari hormat serta pujian dari manusia. Hal ini sangat bertolak belakang dengan orang yang melayani Tuhan karena terpaksa dan memiliki motivasi di balik dia melayani Tuhan, yang selalu menghitung jasa, ingin dihormati, ingin diutamakan, ingin mendapatkan pujian dari banyak orang, tidak mau menanggung rugi, mudah mengeluh, kecewa, dan akhirnya pelayanannya pun tidak bertahan lama. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang melayani Tuhan haruslah melayani dengan kasih, seperti Rasul Paulus yang melayani dengan sepenuh kasih, tanpa bersungut-sungut, walaupun begitu banyak penderitaan yang dia alami. Dan juga seperti Tuhan Yesus yang rela melayani jiwa-jiwa karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita sebagai orang percaya di dunia ini adalah untuk menjadi saksinya, menjadi garam dan terang dunia, supaya semua orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Kebenaran yang kedua, ketika kita melayani Tuhan dengan motivasi yang baik yaitu mendapatkan jaminan keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika kita telah melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita, semuanya itu tidaklah menjadi sia-sia. Namun, percayalah bahwa adanya jaminan keselamatan dari Tuhan dan itu kekal. Akan ada begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi kita ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk menjadi alatnya dalam melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Melayani Tuhan adalah jika kita melakukan firman-Nya dan menyelesaikan pekerjaannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita melayani Tuhan dengan motivasi yang murni, yang tidak mengeluh dalam melakukan pekerjaannya. Dan bukan untuk mendapatkan pujian dari banyak orang, melainkan layanilah Tuhan dengan kerelaan hati kita dan jadilah saksi baginya agar semua orang dapat memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan percayalah, kita akan mendapatkan jaminan keselamatan yang kekal dari Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita.